Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan memaparkan penafsiran ayat tentang hujan dan bagaimana awal mula terjadinya hujan hingga proses hujan turun ke bumi. Dan sebelum kami membahas lebih lanjut mengenai hujan, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hidayatul Fadilah dan rekan saya Royhatus Siam. Adanya video ini sebagai tugas mata kuliah tafsir sains. Jadi, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menyinggung tentang hujan. Namun, dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas satu ayat tentang hujan, yakni pada surat Ar-Rum ayat 48 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi yusilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kayfa yasha' ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون, yang artinya dialah Allah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat air hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Setelah ini akan kami paparkan mengenai proses hujan secara sains dan Ar-Rum ayat 48. Pada potongan ayat 48 surat Ar-Rum yang berarti dialah Allah yang mengirimkan angin, ini menjelaskan tahapan pertama proses hujan terjadi karena proses pertemuan angin yang dikirimkan oleh Allah. Proses pengiriman angin ini dibarengin dengan gelembung-gelembung udara yang berasal dari penguapan di lautan, daratan, sungai, dan tanaman. Nah, tahapan pertama ini dinamakan tahapan evaporasi. Kemudian gelembung-gelembung udara tadi pecah terus-menerus dan terbentuklah partikel-partikel menuju ke atmosfer dibawa oleh angin karena energi panas dari matahari. Partikel-partikel tadi membentuk awan dengan mengumpulkan uap air di sekelilingnya. Selanjutnya, potongan ayat 48 surat Ar-Rum, yaitu lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Tahapan kedua dari proses hujan ini merupakan tahapan kondensasi. Apa itu proses kondensasi? Yaitu awan-awan yang terbentuk karena uap air menuju atmosfer akan bergerak sesuai dengan kehendak Allah. Jika awan-awan tersebut bergerak ke arah dataran tinggi dan pegunungan, maka awan tersebut menutupi daerah dataran tinggi jika terjadi hujan. Awan-awan akan bergabung menggumpal-gumpal menjadi awan besar berwarna kelabu. Pada keadaan jenuh, awan akan menjadi bintik-bintik air dan terjadi tahap presipitasi dalam bentuk hujan. Kemudian tahapan ketiga dari potongan surat Ar-Rum ini, lalu kamu lihat air hujan keluar dari celah-celahnya. Nah, ini dinamakan tahapan presipitasi, yaitu turunnya air, curah air yang turun dalam bentuk hujan es atau salju. Kemudian potongan terakhir pada surat Ar-Rum ayat 48 yang berbunyi, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Lah, hujan ini dapat membawa kabar gembira untuk hamba-hambanya. Maka ketika hujan tiba, sebaiknya kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an, yang artinya, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat.
Nah, berikut pemaparan mengenai proses hujan secara sains dan Arum ayat 48. Terima kasih telah menonton video kami dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.